Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel ya. Di video kali ini kami akan mengungkap pengalaman dari seorang yang begitu sakti ya. Jadi beliau ini punya keahlian jari petir. Jadi dengan sekali sentuh orang yang sakit dengan izin Allah tentunya sembuh. Kita ungkap pengalamannya seperti apa. Itu adalah Mas Widi ya, ahli pijat jari petir. Coba seperti apa nanti pengalaman dia pada saat mendapatkan ilmu jari petir itu seperti apa. Selamat menyaksikan videonya sahabat semua. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kesuksesan selalu mengiringi kita semua. Oke sahabat, selamat menikmati videonya. Selamat menyaksikan tayangannya. Nah itu berarti Mas Widi cara mendapatkan ilmu jari petir itu awal mulanya seperti apa? Apakah karena sakit hati, apakah karena pengen menolong orang, atau karena apa itu Mas? Ya karena istri itu sakit-sakitan sampai masuk rumah sakit nggak terhitung lah. Terus ke paranormal ke segala macam nggak tertangani gitu. Terus saya sampai datang ke Demak ke Mbah Ki Samsuri itu. Nah itu saya belajar di beliau untuk deteksi penyakit segala macam. Ternyata beliau itu yang cucunya yang megang petir di Demak itu. Nah, saya belajar di situ sampai 7 tahun itu. 7 tahun sampai disuruh tirakat ke muara laut itu. Nah, terakhirnya dirajah di tangan sini saya. Nah, di sini nih. Alhamdulillah jari saya itu udah masuk. Makanya terapi kalimat syahada itu kan kalimat syahadat itu. Ini ada Allah dan Muhammad ini jari satu ini. Ini kekuatannya luar biasa. Oh, berarti Mas Widi bergurunya langsung ke cucunya Ki Ageng Selo. Mohon. Ki Ageng Selo itu daerah mana berarti? Daerah Meranggen. Meranggen. Api abadi ya. Api abadi yang buat api pon itu. Yang ngambilnya di situ itu. Tapi untuk Mas Widinya tersendiri itu bisa nggak kalau ada petir dipegang? Insya Allah kalau megang mungkin belum nyampe ke situ. Cuma kalau istilahnya ada petir mah bisa dihalau transfer gitu. Kalau megang belum dibuktikan gitu. Belum. Nah itu mah mungkin penonton yang penasaran. Itu cara mendapatkan seperti itu sih. Seperti apa ilmu kayak gitu? Ah, ini terus didawamkan sama guru saya itu. Saya suruh wirid baca tahan napas di pusar perut sini, naikkan ke jantung. Ah, segala sesuatu tuh suruh ngebatin tapi nggak boleh diucapkan. Baru keluar Allah itu. Itu berlanjut terus-terusan gitu. Kalau napas ini isinya udah Allah, semuanya bisa muncul itu ilmu jari petir itu. Tapi banyak anak buah saya sampai 10 tahun pun nggak bisa karena belajar di pernapasannya itu. Begitu nempel itu tutung itu di tangan yang ada penyakitnya itu langsung gosong. Itu langsung bisa netral saraf-saraf itu. Itu cuma disentuh berarti? Ah, disentuh. Nggak ditekan? Enggak, disentuh, diseret gitu aja. Insya Allah itu normal. Jadi nanganin penyakit medis non medis. Yang mau kesurupan insya Allah saya bisa. Mau nanganin orang yang medis pun bisa. Santet bisa santet? Insya Allah. Insya Allah. Berarti ilmu jari petir ini bisa buat medis non medis juga? Bisa, berarti? sampai ke patah tulang pun bisa. Kalau ada orang yang kecelakaan itu 3 hari, kurang dari 3 hari, saya jamin sekali normal. Ini contohnya simpel itu anak Pak Kesra itu kemarin itu jatuh itu tabrakan motor, kaki sampai nggak bisa jalan. Saya pegang langsung jalan alhamdulillah. 2-3 orang itu geletak semua sampai napasnya sesek gitu. Saya sentuh langsung normal. Nah gini Mas, ini kan waktu mempelajari ilmu jari petir itu kan 7 tahun katanya ya. Mohon. Nah, itu bertapanya di Muara atau beda-beda tempat atau? Kalau untuk 7 tahun itu puasa wajibnya 7 tahun. 7 tahun. Kalau untuk bertapanya itu 41 hari di Muara Laut itu.
ngerendam itu. Nah, itu kan ada titik di mana Mas itu berhasil. Nah, itu buktinya misalkan kata guru misalkan, udah Mas ini udah berhasil. Itu langsung dibuktiinnya gimana gitu? Langsung dibuktiin. Begitu saya udah dirajah itu, langsung suruh megang orang. Orang yang kesurupan langsung dipegang. Terus ada orang yang stroke dipegang langsung, disentuh itu. Langsung alhamdulillah sembuh seketika. Ada yang 8 tahun nggak bisa jalan, langsung jalan. Nah, ini kan kalau misalnya yang termasuk saya, terus yang nonton juga pasti ada yang bertanya gini. Itu sebetulnya jari petir itu lebih ke pengisian khodam apa misalkan itu emang bisa dipelajari secara apa namanya? Secara ilmiah gitu. Bisa dipelajarin. Untuk pengobatan ini justru saya pingin istilahnya ilmu saya turunkan, percuma istilahnya saya punya ilmu nggak bisa diteruskan gitu, mubadir kan. Jadi bisa dipelajari, nanti kita ajarkan untuk jari petir itu untuk di pernapasan dulu. Karena nggak cuma jari bisa nyentuh aja, harus pernapasannya harus benar-benar isi Allah gitu. Berarti ini bukan pengisian khodam, bukan seperti itu ya? Atau Nah, ada juga itu seperti itu? Kalau model kayak gitu ada lagi. Kalau ini yang sering saya terapkan untuk pengobatan. Pengobatan kayak stroke, kayak santet, kayak kesurupan gitu. Bisa di ini. Nah, kalau misalnya gini Bang, itu kan belajar 7 tahun. Ada nggak yang lebih misalkan yang lebih efisien, misalkan nggak sampai 7 tahun, setahun atau emang harusnya 7 tahun? Kan Untuk bisa kalau mempelajari 7 tahun itu kan pendadaran saya dari guru itu. Kalau ke murid-murid, kalau dia saya ajarkan 7 hari pun bisa 1 medal gitu. Asalkan fokus, pernapasannya dapat gitu. Bisa langsung megang. Tapi nggak jari petir gitu, paling kadang disentuh, orangnya teriak-teriak. Tapi ngeluarin tutung itu penuh belajar, benar-benar harus maksimal. Bisa sampai merah, sampai hitam itu. Cuma paling pemegangan tapi orangnya teriak-teriak dipegang. Nah, kalau misalkan jari petir ini yang Mas pelajari, ini kan kalau megang orang berarti tutung ya, atau Mohon. misalkan gosong gitu ya. Mohon. Nah, kalau misalkan megang benda kertas itu bisa nyala juga nggak gitu kayak gitu? Oh, kalau benda nggak Nggak. bisa. Terus kalau misalkan apakah setiap orang yang Mas pegang itu gosong, apakah tergantung orangnya? Apakah misalnya ada yang penyakitan aja atau gimana? Oh, kalau yang untuk gosong itu pasti ada yang penyakitnya. Ada istilahnya untuk medisnya itu pemerungkutan saraf darah. Nah, itu istilahnya mengencerkan saraf darah yang beku itu. Untuk biar oksigen bisa ngalir seluruh badan tubuh manusia ini. Karena satu tangan itu saraf itu ada hampir 7.000 saraf darah. Saraf darah itu terletaknya di bawah kulit sama di atasnya tulang. Itu ribuan saraf. Kalau nggak pakai jari petir, itu nggak mungkin bisa itu ternetralisir semua, bisa encer semua. Kalau cuma dipijat-pijat biasa, cuma enak aja, penyakit nggak terangkat. Karena untuk pembekuan saraf darah itu, dokter pun sampai pusing itu nanganinnya itu, Pak. Karena pembekuan saraf darah itu kan ribuan saraf. Nah, itu kalau untuk jari petir, begitu disentuh langsung pecah semua saraf itu, encer semua. Ada semua ya. Begitu ditek itu langsung encer semua, seluruh badan, terasa sampai jantung sampai kepala begitu disentuh. Itu AA-nya sendiri kan saya sentuh kan terasa kan, jantung, kepala sampai kaki gitu. Mungkin gini Mas, ini kan saya pengen dengar keterangan ilmiahnya. Itu kan yang namanya jari petir itu apakah tersalurkan aliran listrik, elektron, atau apa sih bahasanya? Ya listrik. Listrik, atau misalkan itu mah, ini kan kita hampir 60% berbicara gaib gitu ya. Mohon, Nah, kalau penjelasan ilmiahnya bagi Pak yang nonton termasuk saya juga gitu. Apakah di jari Masnya itu ada petirnya, apakah ada listriknya gitu? Nah kalau jari petir itu murni istilahnya aliran kayak semacam kayak petir, cuma energinya enggak seperti kayak petir yang melegar itu, enggak, tetap kayak listrik. Jadi kalau untuk di badan itu ada main plus. Begitu kalau ada yang penyakit, istilahnya saya nempel itu kayak main plus, jadi langsung berai gitu kan, kayak taspen itu kan, langsung nyala gitu.
Tapi kalau orang yang sehat itu ya disentuh nggak terlalu parah sekali gitu. Kalau misalkan pegang lampu nyala nggak kira-kira? Nggak, ini mah kan mungkin pasti ada pertanyaan, kalau yang namanya netizen kan ada aja yang nyeleneh gitu. Kalau lampu belum saya pernah coba itu, belum pernah dicoba, belum pernah. Kalau megang kayak api kayak apa, alhamdulillah dingin gitu. bukan dingin tapi saya nggak apa-apa gitu. Kayak api dibakar gitu itu nggak apa-apa. Nah, berarti sudah jelas ya ternyata terapi petir ini yang dimiliki oleh Mas ini adalah Mas untuk Widi. Mas Widi ini untuk pengobatan. Pengobatan. Nah, pasti banyak penonton yang penasaran. Pengobatan yang dilakukan itu untuk mengobati apa saja sih, Pak? Oh, yang pertama untuk penyakit medis bisa, non medis bisa kayak stroke, terjepit urat pinggang, terus patah tulang bisa, terus penyakit lain-lain lah, insya Allah bisa. Itu khusus penyakit medisnya, dan juga penyakit non medis untuk orang-orang yang terkena santet barangkali. Santet, terus ini kesurupan gitu. Dan itu bisa semua teratasi Bisa begitu ya. teratasi, bisa dipegang lah. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman yang lagi nonton channel kami gitu ya. Apapun penyakitnya silahkan aja datang ke Mas Widi, baik itu penyakit karena medis gitu ya, ataupun serangan dari alam gaib. Nah, kalau pengobatan seperti stroke mungkin sudah umum, tapi banyak orang yang malu kalau mau bilang. Bisa nggak Mas Widi mengobati seorang laki-laki yang impoten. kejantannya itu lemah, bahkan kalau keluar itu pada saat berhubungan dengan pasangan cepat keluar. Nah, kira-kira bisa nggak untuk mengobati itu? Insya Allah untuk vitalitas itu saya bisa terapi untuk di area pinggang itu. Nanti kita pegang, habis itu untuk ada ramuan herbal alam saya bisa kondisikan, bisa dibikinkan. Terus ada yang udah paketan juga ada. 42. Nah, untuk itu terus jamu juga ada, saya sediakan. Oh, Jadi oh berarti nanti tinggal pesan aja ke Mas Widi atau mungkin dari lewat kami gitu ya, nanti iya. dipesankan ke Mas Widi. Nah, kalau misalkan lemah atau permainannya terlalu sebentar nih pada saat tempur di atas kasur, nah itu bisa nyampe berapa jam gitu, atau peningkatannya itu secara alami? Oh, kalau untuk istilahnya tempur di atas ranjang itu sekali semua tempur itu minimal ada mungkin setengah jam. Selesai itu bangun lagi itu. Oh, Nggak turun gitu, tetap bangun gitu. oh bisa lanjut ke ronde 2 Lanjut, begitu bisa ya? lanjut. Wah, mantap. Sampai mandi pagi pun, siang pun bangun lagi. Nah, itu ada ramuan khusus untuk di ini ke saya nanti. Itu Dibikinkan. diminum atau Diminum, dari obat ada yang- luar? Diminum. Diminum ada ya. Ramuan diminum ada. Dan itu herbal ya? Herbal. Wah, Alam langsung itu saya bikinkan. Saya dengar ada juga yang obat luar gitu. Takutnya Ada. kan orang Kalimantan, orang Sulawesi gitu ya, pengen ramuan itu susah gitu, pengen dikirim gitu. Ada nggak? Oh, ada. Itu ada yang berbentuk minyak lintah, ada yang oles, ada juga yang model kayak Maerot itu saya bisa bikin juga. Yang dioles gitu. Oh, namanya apa itu? Ada namanya nggak? Nama ramuannya atau berupa minyak atau apa? Oh, kalau belum dikasih nama, cuma ada ramuannya cairan gitu, cairan merah itu ada. Terus ada yang dibalur pun ada, yang penyakit itu untuk pembaluran ada bahan-bahan dari alam. Nanti kita padukan ke saya. Oh, anggap saja namanya jamu Mas Widi atau minyak Mas Widi begitu ya. Wah, Ya, luar ya. biasa. Jadi ini yang kesulitan bisa kemudahan ya, ada kemudahannya. Nah, mungkin gini teman-teman ya, ini kan kita dari awal berbicara dari petir, dari mulai awal mulanya Mas mendapatkan dari petir. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak praktek langsung gimana. Mohon. Ini salah satu rekan saya ingin mencoba efek dari jari petir. Wah, ini bakal kelihatan nggak ya petirnya, listriknya nih. Listriknya, terus misalkan tadi gosong nggak gitu ya. Nah, silakan ke depan. Buka berarti bajunya. Oke, jadi siapa nih? Nggak usah, duduk aja sini. Oh, ini.
Wow. Mantap ya. Bentar ya. Mas boleh ngadepnya ke sini nggak mas? Nyamping. Nyamping. Itu kayak gitu. Oh gitu. Mantap. Mantap nih. Jadi salah satu rekan kita akan mencoba efek dari jari petir. Ini yang badannya paling besar, Paling bisa di antara kita ya. paling keras. Coba. Meringis. Ya mungkin Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Masya Allah. untuk teman-teman Itu minyak. yang teman-teman yang lagi mungkin sakit bertahun-tahun pengen ikhtiar ke Mas Widi, silakan, nanti nomornya ada di deskripsi ya. Deskripsi ya. Dan jangan lain channel selain Jangan. kita dari kreator saksi ya. Pokoknya lihat channel yang lain itu dilewatin saja. Channel kita, Channel kita yang mungkin channel agak gila juga ya. Petir. Dor. Ini kok merinding saya ini megang kawar ini. Wah, ada bentrok energi ya. berinding berarti mas. Nah, lumayan ini. Waduh, dibuang aja biar nggak berinding mas. Oh, ini kayaknya Ternyata yang badannya gede aja nangis. Ini Nah, ini masalahnya ada penyakit jantung. Oh, Iya. Ada penyakit Hati-hati jantung, aja. ini saya netralisir langsung, nanti napasnya langsung pendek. hati-hati Ini di aja Bang, sini. jangan. Ini ada namanya jantung di sini. Ini nggak kaleng-kaleng yang dipijit itu gelar jawaranya atau raja jahanam Langsung langsung. Enggak gitu juga kali, Bang. Nah, Kan saking kuatnya. Napas panjang. Napas panjang. Napas panjang. Panas nanti kan. Raja Jahanam. Napas panjang. Raja Ini Jahanam karena channel ya. kalau ada yang jantung pasti saya pegang di sini. Kan kata saya juga apa? Allahu Akbar. Masya Allah. Itu langsung reaksinya. Kalau ini kan ada jantung bener-bener ini. Bukan ini langsung bener-bener. Kalau langsung gigi langsung. Kayaknya ada ini hodam cacing kremi. Jadi jejeretean itu. Coba leher ke sana. Kacau. Panas mas, Ampun kau. ampun ya. Tapi sebetulnya jangan takut ya, karena yang diserang Enggak, itu cuma adalah kali penyakitnya. Ini cuma Penyakitnya ya? penyakit aja ini kan enggak ini. Kalau mual muntah-muntahin. Nah. Ini hodam meong congkoknya keluar. Cukup mas, aduh. Tanggung biar sembuh total. Kayaknya ini Raja Jahanam pengen obat. Mix saya sampai nganceng. Napas panjang, Kak, napas panjang. Napas panjang. Saya sampai lepas tangannya, coba tangannya. Ini asli bukan rekayasa ya. Bukan rekayasa. Soalnya ini jaminannya kan dari apa? Jaminannya Raja Jahanam juga mau ikutan gitu. Berarti apa ibaratnya harga diri. Harga diri mempertaruhkan. Ini di sini nih untuk Nah, ini nanti katanya kalau dipegang gosong ya. Iya. Kita akan coba lihat gitu ya. Nangis. Ampun, nangis ya. Jangan udah. semuanya ini. Kalau yang jantung malah Nanti lihat Ada merah yang enggak mampu. gosong enggak kira-kira. Aduh mas, Tahan. Tahan. Waduh, ini gugur bunga ini. Tahan. Semuanya. Om, pasti. Keluarkan aja, Kalau Om. muntah Jangan ditahan-tahan. sama mau ini ini. Tahan merah. Langsung keluar. Oh, tuh awas sih Hang. Pokoknya yang badannya gede Nah, itulah teman-teman pentingnya itu menjaga kesehatan gitu. biar enggak kurimisan Biar ya. tidak kukurimisan. Kalau udah sakit kan jadi repot gitu. Tapi alhamdulillah apapun penyakitnya itu ada obatnya. Salah satunya itu ke Mas Widi, karena Mas Widi itu tidak narik ya. Tapi kalau mau ngasih ya gak apa-apa, silakan hitung-hitung rezekinya Mas Widi. Luar biasa. Udah belum?
Sudah cukup. Nah, ini Kang Arif. Oh pengen nyoba? Enggak. Oh enggak. Kalau saya boleh nyoba ya sebentar aja. Nah ini Kang Najar juga pengen nyoba, apakah bener nggak sih? Apa cuman acting gitu? Dan sebenarnya juga saya juga tadi di belakang layar nyoba ya tuh. Lihat. Sini ya. Coba kesini coba. Ini tadi saya di belakang layar tuh ya, sampai merah kayak ini. Sampai nangis tadi ya? Oh nangis banget. Itu asli sakit Pak, asli sakit. Kalau gitu saya pengen ke WC dulu gitu. Pengen nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini rekan kita yang kedua ini mencoba ya. Apakah Raja Janganan ini juga keluar? Apa casing plan ini yang keluar gitu ya? Ini ada kaitannya sama Sunan Satya Nusantara nggak Pak? Ada. Oh, jadi atur pernapasan gitu ya? Jadi otot Allahu Akbar. Nggak apa-apa Pak, dibuatin aja, dibuatin itu. yang kenceng banget. Nggak apa-apa dikencengin. Yang 100% lihat ekspresinya. Manusiawi aja Pak. Emosinya keluarin emosinya. Ini beda ini. Pakai air ini. Dia mah katanya polos Pak, jadi nggak apa-apa boleh aja dilepasin gitu. Bedanya gimana? Apa yang membedakan menggunakan air sama menggunakan minum? Energinya beda. Positif atau negatif? Positif ini. Aja. Nah ini luar biasa ini. Ini yang bisa nyentuh alam-alam bawah sadar ini dia energinya bisa ini. Ini nggak nyentuh ini ya. Nggak nyentuh, Ya. polos, Beliau. polos maksudnya itu gimana? Bersih ini. Bersih ya? Bersih. Oh, dia yang paling polos Pak. Kelihatannya sih, tapi dalamnya nggak tahu. Tapi tidak ada sakit apa-apa ya? Enggak. Nah tadi kan kata Bapak bisa menyentuh alam sadar. Nah itu bisa dimanfaatkan nggak oleh saya sendiri? Gitu? Bisa malah saya turunkan ilmu saya malah untuk dari petir ini. Kalau yang istilahnya nggak bisa saya mah bisa Kembali diturunkan. jadi petir Pak, jangan lama-lama. Memenuhi syarat gitu Ah. ya. Ini nggak apa-apa ini. Coba kasih ya. Polos-polos apa ya dia Pak? Ya kawinnya. Saya biasanya ini ya apa nanam pohon penangkal petir. Lahir dari apa? Satu. Bukan Senin. Asal ini bunga. Dari Nabi. Luar biasa. Tapi kok ini nggak sakit ini? Hah? Sehat berarti? Sehat. Asam urat kolesterol Pak? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Nah, gitu aja berarti cukup itu. Coba kepala. Berarti yang sehat mah nggak apa-apa berarti. Penyakitan ini buat teman-teman saya. Ini ada perbandingan ya. Berarti kebawa energi juga berarti ini. Kalau saya itu kadang-kadang lemah. Aman. Berarti kalau ini salah satu teman saya ini nggak ada apa-apanya, jadi dipegang juga biasa-biasa aja gitu, polos gitu ya kelihatannya. Kalau saya mau tidur malahan diem. Oh, kolesterol ada di. Berat. Dia yang ngacengan Pak. Oh ini. Kalau urusan durasi tempur di atas kasur bisa ditambah Pak. Saya penasaran mau dipukul lagi nih kayaknya. Iya banget gitu ya. Malah ketawa ini Pak. Beda ya. Ketawa. Tadi kalau si Om itu nangis. Ini malah ketawa. Kacau ini. Ditahan Tahan itu Pak. Untuk durasi vitalitas lumayan ini. Alhamdulillah. Ya makanya harus Kejantanan rajin bagus. Berapa jam masih kuat? bisa dibuka Mr. Nazar Shop ya. Udah. Udah bisa dibuktikan. Nambah ukuran biar ukuran ulekan cowok makin jumbo bisa. Bisa. Wah, ini bisa teman-teman nggak usah khawatir Anda masih Kang Najar. Ini udah Pak? Itu aduh, ini pentingnya orang sehat ya. Harus menjaga kesehatan, makan teratur, pola hidup bersih dan sehat Masya Allah. Terima kasih. Luar biasa. Enggak ada apa-apa. Nah mungkin gini,
Mohon eta Tapi cakingnya kok dipegangin. Biar Mungkin seru aja. ini di akhir video ya, barangkali ada tip and triknya untuk menjaga kesehatan agar tidak mudah terserang penyakit. Untuk jaga kesehatan kita yang pertama difokuskan dengan faktor pola makan. Ya, pola makan istilahnya kalau kita umur 40 tahun ke atas itu jaga untuk jangan makan yang istilahnya cucuan, terus santan, itu mempengaruhi itu di badan. Harus pola sehatnya harus dijaga benar-benar karena kondisinya beda sama masih muda gitu. Kalau 40 tahun ke atas gampang hidrasi. Jadi penyakit itu udah kondisi kan melemah. Kalau kita makannya segala macam dimakan ya pasti penyakitnya bertumpuk. Nah khusus buat orang-orang jantung itu santan jangan diminum, itu santan, kol itu, kacang gitu. Tapi kalau kacang basah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau yang direbus nggak apa-apa. Cuma kalau yang goreng-gorengan kurangin, nggak boleh. Jadi pada intinya kita harus jaga pola makan. Nah pola makan, Sama olahraga juga mungkin. olahraga boleh, karena pembakaran di badan tubuh kita itu kan harus ada pembakaran untuk ini badan kita ini. Kalau kita nggak pernah olahraga pun ya tetap aja banyak penyakit juga. Ya udah Bang, mungkin terima kasih untuk sesi ini. Kita akan lanjut di konten selanjutnya. Mudah-mudahan Masnya sehat selalu ya Mas ya. Amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.